Lutfi. Terima kasih pada pagi hari ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam proses persidangan skripsi saya. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Denis Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Operasional, Pendapatan Operasional atau BOPO dan Non-Performing Loan atau NPL terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya. Pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK sebagai bank BUMN berperan penting dalam perekonomian. Saat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan risiko kredit dan penurunan profitabilitas bank. Analisis terhadap BOPO, NPL, dan ROA diperlukan untuk menilai efisiensi dan kinerja keuangan pada Bank BRI. Di sini ada data dari tahun 2012 sampai 2024 antara tinggi dan terendahnya pada BOPO, NPL, dan ROA. Di sini menunjukkan fluktuasi signifikan yang mempengaruhi return on asset. Pada BOPO tertinggi itu di tahun 2020 sekitar 82,18%. Sedangkan BOPO terendahnya itu 61,34% di tahun 2012. Dan untuk NPL tertinggi pada tahun 2023 sekitar 2,29%. Untuk NPL terendahnya yaitu ada 1,6% di tahun 2016. Sedangkan di ROA tertinggi itu ada pada tahun 2023 di sekitaran 3,41%. Dan terendahnya ROA itu ada di 1,23% di tahun 2020. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh terhadap beban operasional, pendapatan operasional secara tersier terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh non-performing loan atau NPL secara tersier terhadap return on asset ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh beban operasional, pendapatan operasional atau BOPO dan non-performing loan atau NPL secara bersama-sama atau simultan terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beban operasional, pendapatan operasional secara tersier terhadap return on asset atau ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia TBK periode 2012 sampai 2024. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh non-performing loan atau NPL secara tersier terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh beban operasional, pendapatan operasional atau BOPO dan non-performing loan atau NPL secara bersama-sama atau simultan terhadap return on asset atau ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Yang pertama itu adalah manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan beban masukan atau input dalam rangka membangun pemikiran atau kontribusi mengenai pengaruh beban operasional, pendapatan operasional, dan non-performing loan terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Dan selanjutnya itu ada manfaat praktisnya. Yang pertama yaitu pada perusahaan perbankan dan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu caranya yaitu untuk mengukur kinerja perusahaan adalah melalui kinerja keuangan perusahaan dan yang tercermin dari rasio keuangan. Menjelaskan bab kedua yaitu ada dasar teori. Menurut Handoko tahun 2020 menjelaskan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para organisasinya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dan yang kedua, menurut Hasibuan tahun 2022, BOPO menjelaskan bahwa indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola biaya operasional dibanding
tahun 2020, rasio NPL menjelaskan sumber utama dari aset produktif di bank, tetapi pinjaman juga membawa tingkat risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial institusi. Salah satu faktor utama mengapa risiko gagal bayar ini muncul karena ketika dana yang diberikan kepada pelanggan tidak dapat dikembalikan, yang dapat membahayakan likuiditas bank. Yang terakhir itu menurut Kasnya tahun 2019, yaitu return on asset adalah rasio yang mencerminkan hasil dari total aset yang digunakan dalam suatu perusahaan. Rasio ROA menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba atau profit. Di sini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu, yaitu peneliti terhadap Tata Dinastika Yunitasari, Tati Herlina, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja tahun 2025. Di sini judul penelitiannya yaitu pengaruh biaya operasional, pendapatan operasional, dan non-performing loan atau NPL terhadap return on asset pada perbankan badan usaha milik negara BUMN yang terdaftar di BEI pada 2016 dan 2023. Untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional pendapatan operasional, BOPO, dan non-performing loan atau NPL terhadap return on asset pada perbankan badan usaha milik negara atau BUMN yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2023. Di sini hasil penelitiannya yaitu hasil penelitian menunjukkan variabel biaya operasional pendapatan operasional secara parsial berpengaruh negatif terhadap return on asset, dan sedangkan non-performing loan tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Secara simultan, biaya operasional, pendapatan operasional, dan non-performing loan berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada perbankan badan usaha milik negara. Saya di sini akan menjelaskan kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu beban operasional, pendapatan operasional atau BOPO yaitu X1 berpengaruh terhadap return on asset yaitu Y, dan non-performing loan atau NPL X2 itu berpengaruh terhadap return on asset atau Y. Di sini saya akan menjelaskan desain penelitiannya. Itu jenis penelitian saya kuantitatif asosiatif, pendekatannya itu deskriptif dan verifikatif. Untuk metodenya itu metode analisis regresi linear berdada. Terus untuk variabelnya yang pertama ada X1 yaitu BOPO, biaya operasional, pendapatan operasional, dan X2 nya itu NPL yaitu non-performing loan, dan variabel Y itu ROA yaitu return on asset. Sumber data laporan keuangan saya itu diambil pada PT Bank Rakyat Indonesia tahunan Persero TBK 2012 sampai 2024. Menjelaskan teknik analisis datanya, yaitu yang pertama saya menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu menggambarkan data BOPO, NPL, dan ROA secara umum, yaitu rata-rata maksimum, minimum, dan standar deviasinya. Terus yang kedua itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis regresi linear berdada yaitu untuk mengetahui pengaruh BOPO dan NPL terhadap ROA. Yang selanjutnya itu uji hipotesis. Uji hipotesis saya ada dua, yang pertama ada uji T yaitu pengaruh secara parsial, yang kedua itu ada uji F secara simultan, dan yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R-square. Di sini saya akan menjelaskan keempat hasil penelitian saya, yaitu hasil analisis statistik deskriptif. Yang pertama itu ada BOPO. BOPO di nilai minimumnya ada 1,34 dan nilai maksimumnya itu ada 82,18. Nilai mini itu 70.741 dan nilai standar deviasinya itu ada 5.794. Nah, di sini ada performing loan, nilai minimumnya itu ada 1,06, nilai maksimumnya ada 2,29, nilai mini ada 1,47, dan nilai standar deviasinya itu ada 0,423. Yang terakhir itu ada return on asset, nilai minimumnya ada 1,23, nilai maksimumnya ada 3,41, dan nilai minnya ada
multikolineritas. Di sini Bopo itu hasil nilainya itu 0,933 yang artinya lebih dari 10, sedangkan pada non-performing loan atau NPL hasil yang sama yaitu 0,933 lebih dari 10, yang artinya itu sama dengan nilai F. Nilai FIF-nya itu 1,072 atau lebih kecil dari 10. Karena nilai toleransinya lebih kecil dari 10, maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolineritas. Terus yang kedua itu ada uji heteroskedastisitas. Pada tabel ini menunjukkan titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola yang jelas serta terdistribusi secara baik di atas maupun di bawah angka 0 pada suhu Y. Terus yang selanjutnya itu ada hasil uji asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Yang di sini yaitu Durbin Watson saya ternilai 1000,73 berada di antara 1100 sama dengan 1550, maka tidak dapat disimpulkan. Lalu karena tidak dapat disimpulkan, saya menggunakan uji rantes. Uji rantes ini diketahui nilai signifikannya itu sebesar 0,575, yang artinya lebih besar dari 0,5, atau 0,575 lebih besar dari 0,5, yang artinya analisis ini dapat dijadikan tidak terjadi autokorelasi dan dapat dilanjutkan untuk selanjutnya, yaitu uji regresi linear Buganda, yaitu ada konstanta bernilai 8,94. Jika Bopo dan NPL 0, maka ROA diprediksi sebesar 8,94%, yaitu koefisien Bopo F1-nya itu minus 0,12. Setiap kenaikan 1% Bopo akan menurunkan ROA sebesar 0,102%. Asumsi variabel lainnya akan tetap. Tapi jika koefisien NPL X2 itu 0,616, setiap kenaikan 1% NPL akan meningkatkan ROA sebesar 0,616%. Asumsi variabel lain akan tetap. Lalu selanjutnya akan saya bacakan hasil uji T, yaitu Bopo terhadap ROA, NPL terhadap ROA. Di sini ada Bopo terhadap ROA, nilai T hitung saya itu minus 9,941, tabelnya itu 2,228 dan signifikannya itu 0,000. Karena T itu lebih besar daripada T tabel dan signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya berarti Bopo berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Lalu ada NPL terhadap ROA, yaitu nilai T hitungnya sebesar 4,402, T tabelnya 2,228 dan signifikannya itu 0,001. Karena T itu lebih besar daripada T tabel dan signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak, NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lalu selanjutnya ada hasil uji F-nya. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F itu sebesar 51,191 dan F tabelnya sebesar 3,98 dengan tingkat signifikansinya itu 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Karena F itu lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi secara simultan itu variabel Bopo dan NPL berpengaruh bersama-sama terhadap ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2012 sampai 2024. Dan untuk uji koefisien determinasinya itu memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu sekitar 91,1% terhadap ROA, sedangkan sisanya itu 8,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini yang pertama itu ada beban operasional, pendapatan operasional secara krusial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024.
Dan yang kedua itu ada NPL, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peraturan aset pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2012 sampai 2024. Dan yang terakhir itu ada beban operasional, pendapatan operasional, dan non-performing loan itu secara simultan atau bersama-sama mengalami pengaruh signifikan terhadap peraturan aset pada PT Bank Rakyat Indonesia 2012 sampai 2024. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan saya menunjukkan bahwa secara parsial itu BOPO berpengaruh terhadap ROA dan signifikan, sedangkan NPL juga berpengaruh terhadap ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia. Secara simultan atau bersama-samanya itu BOPO dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan kontribusi sebesar 91,1%. Sisanya itu dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini. Dan untuk saran dari penelitian saya yaitu bagi Bank BRI, tingkatkan efisiensi operasional untuk menurunkan BOPO dan memperkuat manajemen risiko kredit guna menjaga NPL tetap sehat. Dan yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya, perluas objek dan variabel penelitian serta tambahkan variabel lain seperti CAR atau LDR atau yang lainnya, rasio lainnya. Dan yang terakhir itu ada bagi investor. Untuk investor itu pertimbangkan rasio keuangannya seperti BOPO dan NPL selain laba bersih dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dari Bapak Hengki Rahman dan Bapak atau Ibu Penguji 1 dan 2 atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang masih